Namun, Adenela juga memperingatkan bahwa teknik tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dengan mudah. Ia pun menantang Seiya, bertanya apakah ia benar-benar mampu menahan latihan yang begitu keras. Tanpa ragu, Seiya menegaskan bahwa selama teknik tersebut kuat, ia akan mempelajarinya dengan cara apapun. 3 hari kemudian, Ristarte kembali mengumpulkan tim mereka untuk pergi ke Gua Naga Besar dan mengambil senjata legendaris. Saat ia menemui Mash, ia terkejut melihat statistik kekuatannya yang meningkat drastis, bahkan kekuatan naganya mulai terbangun. Namun, hal yang sama tidak terjadi pada Lulu. Statistiknya tetap stagnan, dan meskipun telah diajari dasar-dasar sihir, kemampuan magisnya sangat lemah hingga tampaknya ia tidak akan pernah bisa menguasai sihir. Ristarte, yang tidak ingin membuat Lulu berkecil hati, memilih untuk menyimpan informasi itu sendiri dan tetap membawanya bersama mereka. Ketika akhirnya tim mereka tiba di Gua Naga Besar, mereka disambut oleh sebuah gerbang raksasa yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang terpilih. Mash dan yang lainnya merasa senang karena akhirnya bisa membantu Seiya. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, mereka mendapati bahwa Seiya telah menghancurkan gerbang tersebut menggunakan teknik barunya. Tanpa menunggu lebih lama, mereka semua masuk ke dalam gua, tetapi yang mereka temukan hanyalah kehampaan. Ternyata, senjata legendaris itu bukan sekadar mitos belaka. Suara misterius tiba-tiba terdengar, memberitahu mereka bahwa jika ingin memiliki senjata tersebut, mereka harus melewati gerbang tertentu. Tanpa ragu, mereka pun memasuki gerbang itu dan menemukan diri mereka berada di tempat yang luar biasa, sebuah lokasi megah yang terasa seperti dunia dongeng, dikelilingi oleh 16 naga yang gagah. Namun, bagi mereka, semua keindahan itu tak penting. Satu-satunya tujuan mereka adalah mendapatkan senjata legendaris itu. Mereka pun menuju ke pemimpin para naga, Levi, untuk menemuinya. Setibanya di sana, Levi mengucapkan terima kasih atas perjuangan mereka melawan bencana yang terus muncul di permukaan. Sebagai bentuk apresiasi, ia berjanji akan membantu mereka semampunya. Levi kemudian memanggil Mash dan melantunkan mantra sihir padanya, yang seketika membangkitkan kekuatan naganya. Statistik kekuatannya melonjak 10 kali lipat dalam sekejap. Melihat hal itu, Lulu merasa takjub dan menginginkan kekuatan yang sama. Namun, Levi mengatakan bahwa Lulu tidak membutuhkannya karena dalam waktu dekat ia akan menjadi pedang terkuat di dunia, pedang pembantai iblis. Pernyataan itu mengejutkan mereka semua. Mash langsung bertanya apa maksud dari ucapan tersebut. Levi pun menjelaskan bahwa untuk mendapatkan senjata legendaris itu, seseorang harus mengorbankan hidupnya, dan Lulu adalah orang yang terpilih untuk itu. Senjata tersebut merupakan pusaka suci yang diwarisi oleh klan mereka, satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk membunuh Raja Iblis. Mash merasa terkejut dan marah mendengar hal tersebut. Ia menolak mentah-mentah gagasan untuk mengorbankan Lulu demi membunuh Raja Iblis. Namun, Levi menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain. Kekuatan iblis terus menyebar dan menghancurkan dunia, menghabisi siapapun yang berani melawan. Kota-kota kecil yang mereka lihat masih aman hanya karena Raja Iblis menunggu sang pahlawan muncul. Sekarang setelah pahlawan itu telah datang, kehancuran dunia hanya tinggal menunggu waktu. Levi menegaskan bahwa mengorbankan Lulu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Semua orang keluar dari ruangan Levi dengan hati yang berat. Kenyataan bahwa mereka harus mengorbankan Lulu demi keselamatan dunia membuat mereka putus asa. Ristarte berusaha menenangkan Lulu, namun Seiya, dengan nada dingin, mengatakan bahwa jika ini memang satu-satunya cara, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kata-katanya membuat Lulu semakin sedih dan pergi begitu saja. Malam pun tiba, dan upacara pedang suci dimulai. Agar ritual ini berhasil, Lulu harus turun ke lubang tempat pedang itu akan terbentuk. Ia berdiri di tepi altar, dengan hati yang dipenuhi kesedihan. Lulu menyadari bahwa inilah akhir perjalanannya, namun ia berharap setidaknya pengorbanannya bisa membantu Seiya menyelamatkan dunia. Perlahan, ia semakin mendekati tepi jurang, bersiap untuk mengorbankan dirinya. Namun, tiba-tiba, Mash menghentikannya. Dengan suara lantang, ia menolak untuk membiarkan Lulu mati demi upacara itu. Para penjaga berusaha menahannya, tetapi ia terus berusaha menyelamatkan Lulu. Lulu sempat mengira bahwa ini adalah akhirnya, tetapi secara tak terduga, Seiya muncul dari belakang para penjaga, melumpuhkan mereka semua dalam sekejap. Lulu terkejut dan bertanya mengapa Seiya melakukan hal itu, karena tanpa ritual ini, mereka tidak akan mendapatkan pedang legendaris. Namun, dengan santai, Seiya menjawab bahwa ia tidak peduli pada pedang itu. Baginya, Lulu lebih penting. Jika Lulu berubah menjadi pedang, lalu siapa yang akan membawakan tasnya?
Levi yang menyaksikan semua ini langsung marah. Ia memperingatkan bahwa tanpa upacara ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan senjata yang bisa membunuh Raja Iblis. Namun, Seiya menatapnya dengan tajam dan berkata bahwa ia tidak yakin apakah senjata itu benar-benar satu-satunya cara untuk mengalahkan Raja Iblis. Bahkan jika itu memang satu-satunya cara, Seiya tidak ingin membunuhnya. Jadi dia memutuskan untuk mencari cara lain untuk mengalahkan para iblis. Levi, yang mendengar keputusan itu, merasa sangat marah dan tidak bisa tinggal diam. Ia bersiap untuk turun tangan. Mash mencoba menghentikannya, tetapi justru terjatuh ke tanah bersama yang lainnya. Ristarte dan yang lain pun tidak bisa menggerakkan tubuh mereka sama sekali, seperti terkena efek lumpuh yang sangat kuat. Wajah mereka menunjukkan ekspresi bingung dan panik. Levi kemudian mengungkapkan bahwa dia telah mencampurkan obat bius ke dalam makanan mereka, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bergerak. Dia dengan penuh keyakinan memberi perintah kepada para prajurit untuk melanjutkan ritual demi mendapatkan senjata. Dalam benaknya, ini adalah langkah yang memastikan dirinya tak tertandingi. Namun, apakah Seiya akan tinggal diam dan menerima begitu saja? Tentu tidak. Tanpa ragu, ia langsung menyerang mereka, membuat Levi terkejut melihat serangannya. Dengan nada heran, Levi menatap Seiya yang seharusnya juga terkena efek obat bius. Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh? Seiya menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui rencana mereka sejak awal, jadi dia hanya berpura-pura makan agar bisa menipu mereka. Kini, giliran Levi yang jatuh dalam perangkap. Mendengar itu, Levi menjadi sangat marah. Tanpa membuang waktu, dia mengubah dirinya menjadi seekor naga raksasa, berniat menghabisi Seiya secepat mungkin. Saat Ristarte melihat statistik Levi, dia terpaku dalam ketakutan. Levi jauh lebih kuat dibandingkan musuh manapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Dengan penuh percaya diri, Levi memperingatkan Seiya untuk menyerah karena pedang biasa tidak akan mampu mengalahkannya. Seiya, dengan tenang, hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak berniat melawannya dengan pedang itu. Dari tasnya, ia mengeluarkan pedang pembunuh naga. Sebagai seseorang yang pernah mengunjungi klan naga, tentu saja dia telah bersiap untuk hal ini. Tanpa ragu, Levi langsung menyerang Lulu, tetapi Seiya berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Amarah Levi semakin memuncak. Dia meyakinkan Seiya bahwa melindungi gadis itu darinya adalah hal yang mustahil karena dia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menyerang Lulu. Dia berteriak kesakitan karena kalung di lehernya. Rupanya, Levi telah meletakkan kutukan pada kalung itu, dan dalam waktu 3 menit, kutukan tersebut akan membunuh Lulu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan mengalahkan Levi. Tanpa pikir panjang, Seiya menyerang Levi. Dalam satu tebasan, ia berhasil mengurangi setengah dari nyawa Levi. Ristarte bersorak, yakin bahwa jika Seiya terus menyerang dengan cara itu, mereka pasti bisa menang dan keluar dari situasi ini. Namun, Levi hanya tersenyum. Dia mengakui kekuatan Seiya, tetapi mengatakan bahwa itu tetap tidak cukup untuk mengalahkannya. Tiba-tiba, Levi berubah menjadi naga emas sepenuhnya. Wujud terakhirnya yang membuatnya kebal terhadap semua serangan. Ia dengan angkuh menyatakan bahwa tidak ada serangan yang bahkan bisa menggoresnya. Seiya hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa itu mungkin berlaku bagi yang lain, tapi tidak untuknya. Dia mengeluarkan sebuah kantong kecil dan menelan isinya. Pil kecepatan yang memungkinkannya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Tak berhenti di situ, Seiya mengeluarkan pedang pembunuh naga kedua dan mulai menyerang Levi dengan semua kekuatannya. Meski begitu, bahkan dengan serangan yang luar biasa, ia masih tidak bisa menembus pertahanan tubuh emas Levi. Waktu semakin menipis, hanya tersisa 1 menit sebelum kutukan pada Lulu menghabisinya. Gadis itu, dengan suara lemah, meminta Seiya untuk berhenti dan menerima kenyataan. Dia sudah pasrah pada nasibnya. Namun, Seiya tidak mendengarkan. Ia tetap bertarung. Semua orang awalnya mengira bahwa Levi hanya bertarung sia-sia, sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Ternyata, perempuan itu sedang dipukul bukan tanpa alasan. Dia sebenarnya didorong ke tepi jurang agar jatuh. Levi merasa heran dengan tindakan Seiya, mengapa dia begitu berusaha menyelamatkan seseorang yang menurutnya tidak memiliki nilai. Seiya pun dengan tegas menyatakan bahwa selama dia masih ada, dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Lulu, karena itu adalah tanggung jawabnya. Namun, saat Levi hampir kehilangan keseimbangan dan nyaris jatuh, dia mencoba melakukan serangan balik untuk membunuh Seiya. Sayangnya, lelaki itu merespons dengan pukulan luar biasa kuat yang membuatnya benar-benar terpental dari tebing. Levi yang masih percaya diri berteriak bahwa dirinya tidak bisa dijatuhkan begitu saja, karena dia memiliki sayap yang memungkinkannya untuk terbang. Namun, begitu dia mencoba mengepakkan sayapnya, dia terkejut, sayapnya sudah robek parah. Dalam sekejap,
tubuhnya jatuh ke dalam lubang yang dalam. Tak lama setelah itu, sebilah pedang yang bersinar kuat muncul dari dalam jurang. Seluruh penduduk desa dibuat terkejut, karena satu-satunya pedang yang bisa muncul dari tempat itu hanyalah pedang pembunuh iblis. Namun, bagaimana bisa? Seharusnya, pedang itu hanya bisa muncul saat sang terpilih memanggilnya. Seiya lalu menjelaskan bahwa pedang itu membutuhkan satu hal, pengorbanan dari salah satu anggota klan Naga Tent. Karena Levi telah mengorbankan nyawanya, pedang itu kini telah berada di tangan mereka, dan tidak ada lagi yang perlu dikorbankan. Mereka pun meninggalkan tempat itu, sementara seorang gadis merasa sangat bahagia karena dia tidak harus berubah menjadi pedang dan tetap bisa bersama tuannya. Ristarte lalu mengisyaratkan agar semua orang pergi, karena dia ingin berbicara dengan Seiya secara pribadi. Saat suasana mulai tenang, Ristarte mengungkapkan bahwa dia tahu pedang yang dipegang Seiya bukanlah pedang pembunuh iblis yang asli. Pedang sejati seharusnya memiliki energi legendaris yang jauh lebih kuat dibandingkan yang ada di tangannya sekarang. Seiya pun mengakui kebenaran kata-katanya, tetapi dia melakukan semua ini demi memastikan tidak ada lagi yang berani mendekati Lulu. Ucapan Seiya itu membuat Ristarte terpengaruh. Dia mulai memahami betapa tulusnya hati Seiya. Saat mereka keluar dari dalam gua, mereka mendapati sekelompok prajurit telah menunggu di depan. Pemimpin mereka kemudian memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa mereka berasal dari Benteng Olga, datang untuk meminta bantuan Seiya dalam mengalahkan Belbub. Belbub sendiri bukanlah iblis biasa, dia adalah salah satu dari para lord bawahan Raja Iblis. Separuh dirinya adalah iblis, sementara separuh lainnya adalah lalat. Ya, benar, seekor lalat besar, seperti serangga yang kerap mengganggu manusia di rumah mereka. Namun, meskipun penampilannya terdengar konyol, Belbub telah membantai banyak penduduk di benteng tersebut, dan mereka sangat membutuhkan bantuan Seiya untuk mengalahkannya. Seiya dan Ristarte kemudian berangkat menuju lokasi Belbub untuk mengamati pergerakannya. Saat mereka tiba, mereka disambut pemandangan yang mengerikan, sebuah sarang lalat raksasa yang penuh dengan monster terbang. Bahkan, yang terlemah di antara mereka setara dengan level 30, dan jumlah mereka mencapai ratusan, bahkan mungkin lebih dari 400. Seiya pun mulai menganalisis situasi, mencari cara terbaik untuk menghadapi mereka. Tak lama kemudian, Belbub akhirnya muncul. Meski statistik kekuatannya tidak terlihat luar biasa, kecepatan geraknya sangat tinggi, membuatnya menjadi lawan yang sulit dihadapi. Di tengah situasi genting itu, sekelompok ksatria bersembunyi di dalam hutan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, serangan panah mereka gagal mengenai para lalat karena pergerakan mereka yang begitu cepat. Belbub, yang menyadari upaya para ksatria, justru tertawa puas. Dia merasa ini adalah permainan yang menyenangkan dan ingin turut serta. Dengan perintahnya, anak buahnya menangkap beberapa ksatria dan menerbangkan mereka ke atas sebelum menjatuhkannya dari ketinggian. Dengan kejam, mereka semua tewas seketika. Belbub lalu menyatakan bahwa dia akan terus membunuh manusia biasa sampai sang pahlawan sejati muncul. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Seiya akhirnya menyadari bahwa Raja Iblis sengaja memancingnya keluar. Mereka ingin menjebaknya dan menyingkirkannya lebih cepat dari yang seharusnya. Jika itu benar, maka pertarungan yang akan datang tidak akan mudah. Seiya menghadapi situasi dengan lebih hati-hati, sementara di Beirut, sisa kelompok para ksatria berkumpul untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Pemimpin tersebut ternyata seorang gadis bernama Rosalie. Dengan penuh penghargaan, Rosalie menyambut kedatangan mereka dan segera memberi perintah kepada para prajurit untuk bersiap menghadapi pertempuran. Namun, asistennya segera mengingatkannya bahwa mereka tidak dapat bergerak dalam kondisi saat ini karena kerusakan yang telah terjadi. Sebagai gantinya, mereka memutuskan untuk kembali ke benteng dan menyusun formasi sambil memahami situasi lebih lanjut. Setibanya di benteng yang sangat diperkuat, asisten tersebut menegaskan bahwa mereka akan tetap aman selama berada di dalamnya. Benteng itu sendiri dilengkapi dengan berbagai pertahanan yang mampu menahan serangan musuh, hingga Seiya benar-benar siap bertarung. Namun, Seiya merasa skeptis terhadap pertahanan yang ada, terutama saat menghadapi pasukan Belbub, yang dikenal mampu menghindari serangan layaknya pasukan Romawi di masa lalu. Asisten itu menjelaskan bahwa pasukan Belbub belum bisa menyerang benteng karena mereka masih belum mengetahui lokasi Seiya. Selain itu, benteng tersebut juga menjadi tempat tinggal bagi panglima legendaris, prajurit terkuat di dunia, yang membuat musuh tidak akan berani menantangnya secara langsung. Seiya pun mempertanyakan, jika panglima legendaris begitu kuat, mengapa ia tidak turun langsung untuk menyelamatkan dunia? Asistennya menjawab bahwa ada alasan tertentu yang mencegah panglima tersebut meninggalkan benteng, dan itulah sebabnya mereka membawa Seiya ke sana. Setelah itu, Seiya dan yang lainnya tiba di ruang pertemuan, di mana Rosalie menyatakan bahwa mereka akan mengumpulkan seluruh pasukan dan bertempur bersama Seiya untuk mengalahkan Belbub, bencana dari langit.
Namun, Seiya dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan membunuh siapapun dan justru akan pergi. Pernyataan itu mengejutkan Rosalie, yang merasa dikhianati di tengah persiapan perang. Ia tak percaya bahwa Seiya berniat meninggalkan mereka setelah semua harapan ditumpahkan kepadanya. Menanggapi itu, Seiya menjelaskan bahwa dirinya belum siap menghadapi monster-monster yang mampu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Oleh karena itu, ia memilih untuk berlatih terlebih dahulu hingga merasa cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Rosalie tetap bersikeras bahwa mereka harus segera menghadapi pasukan langit untuk membalas kematian para prajurit mereka. Namun, Seiya menyalahkan tindakan Rosalie yang gegabah, dengan menyatakan bahwa jika saja Rosalie tidak menyerang pasukan Belbup secara sembrono, mungkin para prajurit yang gugur masih bisa selamat. Mendengar perkataan itu, kemarahan Rosalie memuncak, dan tanpa ragu, ia berusaha menyerang Seiya. Namun, serangannya dengan mudah ditangkis oleh Seiya, yang kemudian memberikan obor sebagai pengingat bahwa waktunya hampir habis. Emosi Rosalie semakin memuncak hingga ia mengangkat senjatanya dan menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan pahlawan pengecut seperti Seiya. Ia bahkan bersikeras untuk menghadapi Belbup seorang diri. Seiya, yang tetap tenang, mengingatkan bahwa meskipun Rosalie memiliki statistik kekuatan yang tinggi, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Belbup sendirian. Jika ia nekat pergi sendiri, maka itu hanya akan menjadi tindakan sia-sia yang berakhir dengan kematiannya. Oleh karena itu, Seiya menyarankan agar Rosalie tetap bertahan di benteng untuk keselamatannya sendiri. Akhirnya, Restia mencoba menenangkan situasi dan memutuskan bahwa mereka hanya akan pergi selama 1 jam sebelum kembali ke benteng. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Grandi. Dalam perjalanan, Restia menegur Seiya atas cara bicaranya yang kasar terhadap Rosalie. Namun, Seiya tetap pada pendiriannya, menyatakan bahwa karena tindakan Rosalie yang gegabah, banyak nyawa yang terbuang sia-sia. Oleh karena itu, ia harus memperkuat dirinya sendiri agar bisa menghentikan kekacauan yang tengah terjadi. Meskipun sikap Seiya terlihat dingin, dia tetap berusaha melindungi mereka. Seiya mengatakan bahwa dia harus berlatih dengan seseorang yang memiliki kemampuan menyerang dari jarak jauh. Beruntungnya, Ristarte mengetahui orang yang tepat untuk tugas ini. Mereka semua kemudian pergi ke dalam hutan yang dalam dan bertemu dengan Matias, seorang legenda dalam seni memanah. Ristarte meminta bantuan Matias untuk melatih Seiya agar mereka dapat mengatasi bencana langit. Matias setuju dan mengatakan bahwa dia bisa mengajari Seiya keterampilan khususnya, panah cahaya, yang dapat mengenai target bahkan jika mereka mencoba menghindar. Seiya langsung setuju untuk berlatih. Sementara itu, Ristarte membawa Mash dan Lulu mencari seseorang yang dapat melatih mereka juga. Saat itu, Cerceus muncul dan terlihat khawatir saat melihat Ristarte, takut jika Seiya ada bersamanya. Namun, Ristarte menenangkannya dengan mengatakan bahwa Seiya tidak ada di sana, melainkan sedang berlatih bersama Matias. Cerceus kemudian memperingatkan bahwa mereka harus segera membawa Seiya dan melarikan diri, karena sejak terakhir kali dia pergi, Adenela telah mencarinya dengan niat membunuh. Mendengar itu, Ristarte mulai cemas dan segera pergi menemui Arya untuk meminta bantuannya. Arya meyakinkan Ristarte bahwa Adenela tidak akan berani menyentuh Seiya dan berjanji akan melatih Mash dan Lulu sampai latihan Seiya selesai. Ristarte berterima kasih padanya dan kemudian pergi ke kamar Adenela untuk berbicara dengannya. Namun, begitu tiba di sana, Adenela sudah menunggunya dengan ekspresi yang mengerikan. Adenela bertanya mengapa Ristarte datang, dan Ristarte hanya mengatakan bahwa dia ingin memastikan keadaannya. Tapi Adenela tampaknya tidak peduli dengan alasannya dan langsung bertanya apakah Seiya datang bersamanya, karena dia ingin berbicara dengan Seiya tentang sesuatu yang penting. Ristarte menjelaskan bahwa dia datang sendirian dan hanya ingin berterima kasih atas bantuan Adenela sebelumnya. Setelah itu, Ristarte kembali ke hutan dan memperingatkan Seiya agar tetap di sana agar tidak bertemu Adenela. Namun, sebelum Seiya sempat merespons, Adenela sudah berdiri di belakangnya dengan pedang terhunus, siap untuk bertarung. Adenela menatapnya tajam dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya hidup setelah meninggalkannya begitu saja. Ristarte panik dan meminta Seiya melarikan diri. Tetapi Seiya tetap tenang dan malah maju untuk menghadapi Adenela. Dengan suara dingin, Seiya menyuruh Adenela berhenti bertindak kekanak-kanakan dan menenangkan diri karena dia sedang berlatih. Ristarte semakin panik, menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Tetapi yang mengejutkan, Adenela tiba-tiba berhenti setelah mendengar kata-kata Seiya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Ristarte pun keheranan dengan perubahan sikap Adenela yang begitu tiba-tiba. Beberapa hari kemudian, Ristarte kembali untuk melihat perkembangan Mash dan Lulu. Mash berhasil memperoleh keterampilan naga yang sempurna, sementara Lulu kini mampu mempercepat dan memperlambat apapun yang disentuhnya. Ristarte sangat senang karena mereka kini bisa membantu Seiya dalam pertempuran.
Setelah semua persiapan selesai, mereka kembali ke kastil. Namun, setibanya di sana, seorang asisten Rosalie memberitahu mereka bahwa Rosalie telah pergi menghadapi bencana langit sendirian. Seiya segera mengambil keputusan untuk menangani situasi tersebut dan membawa Ristarte serta yang lainnya ke lokasi pertempuran. Saat mereka tiba, Rosalie sudah mencoba menerobos sarang beruang untuk menghadapi Belbub. Seiya melihat peluang dalam situasi itu dan segera menyiapkan panah cahaya untuk menghabisi Belbub dalam satu serangan. Namun, dalam hitungan detik, Belbub berhasil menangkap Rosalie, membuat nyawanya dalam bahaya dan kesempatan Seiya untuk mengalahkannya pun hampir hilang. Seiya memberi perintah kepada Ristarte untuk segera menyelamatkan Rosalie dan mengalihkan perhatian Belbub sebisa mungkin. Setidaknya sampai Seiya bisa menyiapkan serangan yang cukup kuat untuk menghabisi Belbub sepenuhnya. Tanpa ragu, gadis itu langsung bergerak, mencoba sekuat tenaga membuat Belbub kehilangan fokus agar tidak menyerang Rosli. Namun, Belbub sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan sigap, ia membawa Rosalie terbang ke ketinggian yang mustahil dijangkau siapapun. Semakin tinggi ia melayang di udara, semakin sulit untuk menyerangnya, bahkan panah sihir pun tak mampu menembus batas ketinggian tersebut. Meski begitu, Ristarte tidak menyerah pada rencana Seiya. Ia terus berusaha mengganggu Belbub, memberikan cukup waktu bagi Seiya untuk menyelesaikan persiapannya. Akhirnya, Seiya melepaskan serangan dengan panah cahaya yang telah ia persiapkan dengan matang. Namun, Belbub berhasil menghindarinya dengan kecepatan luar biasa. Saat itu, Rosalie hampir berhasil diselamatkan. Tetapi Belbub sudah menyadari niat Seiya. Dengan penuh percaya diri, ia menatap Seiya dan menyatakan bahwa dirinya adalah makhluk tercepat di langit. Tak ada seorang pun yang bisa menandingi kecepatannya. Belbub pun melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan hujan panah ke arah Seiya. Namun, Seiya mampu menghindarinya dengan mudah. Sayangnya, karena serangan itu, posisi Seiya akhirnya terungkap. Belbub pun memanfaatkannya untuk meluncur dengan kecepatan penuh, siap menghabisi Seiya dalam sekali tebasan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Belbub tiba-tiba merasakan tubuhnya tertembus. Ya, Seiya berhasil mengenainya dengan teknik baru yang selama ini ia simpan sebagai kejutan terakhir. Dalam satu serangan telak, Belbub pun tumbang. Ristarte dan Rosalie yang menyaksikan kejadian itu tak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin Seiya bisa menang dalam pertempuran yang tampaknya mustahil untuk dimenangkan? Setelah pertarungan berakhir, Rosalie mendekati Seiya dengan penuh penyesalan. Ia meminta maaf atas masalah yang ditimbulkannya dan ingin menebus kesalahannya dengan memberi informasi penting. Ia mengungkapkan bahwa di ujung hutan terdapat sebuah perisai legendaris yang mampu menahan kekuatan Raja Iblis. Jika mereka berhasil mendapatkannya, itu akan sangat membantu dalam pertempuran mendatang. Tanpa ragu, Seiya berterima kasih atas informasi tersebut dan segera berangkat bersama Ristarte dan yang lainnya menuju lokasi perisai. Namun, sesampainya di sana, mereka hanya menemukan reruntuhan. Tempat itu telah hancur sepenuhnya. Mereka berusaha mencari korban selamat yang mungkin bisa memberi petunjuk, tetapi semuanya telah musnah. Tiba-tiba, dari balik bayangan reruntuhan, muncul seorang kurcaci tua. Dengan nada penuh ejekan, ia menyambut mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai Zou, bencana akhir zaman. Zou menatap mereka dengan senyuman licik, lalu mengumumkan bahwa karena ia telah muncul di hadapan mereka, itu berarti kematian mereka sudah pasti. Tanpa menunggu lama, ia memanggil salah satu monster terkuatnya. Dari tubuh monster itu, perisai legendaris yang mereka cari perlahan muncul. Namun, yang mereka saksikan hanyalah kepingan-kepingan logam yang telah hancur, tak lagi memiliki daya guna. Mereka pun menyadari bahwa kini mereka telah kehilangan satu-satunya senjata yang bisa melawan Raja Iblis. Harapan perlahan memudar, dan situasi menjadi semakin mustahil. Seiya hanya bisa menatap kehancuran di sekelilingnya, sementara Bal mulai melafalkan mantra misterius. Dalam sekejap, sebuah lingkaran sihir terbentuk, dan tiba-tiba, sesosok makhluk gaib muncul di hadapan mereka. Sungguh mengerikan, di hadapan Seiya kini berdiri sosok hantu yang dikenal sebagai bencana akhir. Saat mereka mencoba melihat statistiknya, mereka justru menemukan bahwa kekuatannya melampaui batas angka yang bisa diukur. Seiya segera menyerangnya dengan sihir terkuat yang ia miliki, tetapi serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Ini adalah musuh yang sepertinya tidak akan bisa dikalahkan. Tanpa berpikir panjang, Seiya meminta Ristarte untuk membuka portal dan membawanya pergi dari sana. Dengan cepat, Ristarte membuka portal, dan mereka berhasil melarikan diri dengan susah payah. Setelahnya, Ristarte menatap Seiya dan mengungkapkan keheranannya, mengatakan bahwa kekuatan monster itu benar-benar menakutkan, bahkan lebih kuat dari semua lawan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Seiya menyadari bahwa dirinya harus berlatih lebih keras agar bisa menghadapi makhluk itu. Namun, tiba-tiba,
Sebuah portal lain terbuka tepat di hadapan mereka, dan monster tersebut muncul kembali. Mereka terkejut. Bagaimana bisa monster itu mencapai tempat ini, padahal kerajaan dilindungi oleh penghalang dimensi? Ristarte bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, tetapi Seiya sendiri tidak memiliki jawaban. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi makhluk mengerikan ini. Ristarte mulai putus asa, mengatakan bahwa jika Seiya pun tidak tahu caranya, maka tidak ada harapan lagi bagi mereka. Di saat situasi semakin genting, para legenda dari kerajaan muncul dan mencoba menghentikan monster tersebut. Mereka menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi semua serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Ristarte hendak meminta pendapat Seiya, namun saat ia menoleh, Seiya sudah melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Benar, keberanian pun sudah tidak lagi berarti. Sekarang yang penting adalah bertahan hidup. Ristarte dan yang lainnya akhirnya ikut berlari, dengan monster itu mengejar mereka tanpa henti. Satu persatu orang-orang mencoba menghadang monster itu, namun tidak ada yang berhasil. Seiya akhirnya mencapai seorang gadis bernama Adenela dan memintanya untuk menghentikan monster itu, dengan imbalan apapun yang diinginkannya. Adenela merasa senang dan maju menghadapi monster tersebut dengan pedang abadinya. Namun, bahkan salah satu petarung terkuat di kerajaan tidak mampu berdiri melawan bencana akhir. Dalam situasi seperti ini, Seiya menyadari bahwa mereka hanya punya satu pilihan, pergi ke orang terkuat di kerajaan. Mereka semua berlari sampai akhirnya tiba di hadapan Valkyrie, sang legenda kehancuran. Ketika monster itu mendekati Seiya, ia dengan tenang menunggu hingga serangan dilancarkan, lalu menghindar dengan sempurna, membuat serangan itu menghantam lukisan milik Valkyrie. Saat lukisan itu hancur, kemarahan Valkyrie meledak. Ia menyerang monster itu dengan seluruh kekuatannya, tetapi serangannya tetap tidak cukup. Menyadari bahwa teknik biasa tidak ada gunanya, Valkyrie akhirnya memutuskan untuk menggunakan jurus terkuatnya. Dalam sekejap, ia menciptakan sangkar besi dan menjebak monster tersebut di dalamnya, lalu menghancurkannya sepenuhnya. Meski teknik itu mampu mengalahkan monster tersebut, efek sampingnya sangat fatal. Valkyrie mengalami luka yang sangat parah akibat serangan tersebut. Seiya, yang kagum dengan teknik itu, meminta Valkyrie untuk mengajarkannya. Namun, Valkyrie menjelaskan bahwa teknik itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan, karena untuk mengaktifkannya, nyawa pengguna harus dikorbankan demi mengalahkan musuh. Bahkan dirinya sendiri hampir tidak selamat setelah menggunakannya. Kemampuan yang dimilikinya ternyata tidak sanggup menahan reaksi dari keterampilan itu. Jika dia mencoba menggunakannya, sudah pasti nyawanya akan melayang tanpa keraguan. Saat itu, siapa memberitahunya bahwa dia datang untuk menyelamatkan dunia dan siap menanggung pelatihan yang diberikan. Setelahnya, Ristarte memutuskan untuk beristirahat setelah semua yang terjadi hari ini. Namun, tak lama kemudian, Cerceus datang menemuinya dan memberitahu bahwa Istar ingin bertemu dengannya. Sesampainya di hadapan Istar, sang dewi menyampaikan kabar serius. Pasukan Raja Iblis telah berkumpul di perbatasan Benteng Olga dan akan segera melancarkan serangan besar-besaran. Persiapan harus segera dilakukan untuk menahan gempuran tersebut, karena setelah itu mereka akan berhadapan langsung dengan sang Raja Iblis. Ristarte berterima kasih kepada Istar atas informasi tersebut dan mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran mendatang. 2 hari kemudian, Ristarte pergi untuk melihat perkembangan Mash dan Lulu, dan ia mendapati bahwa kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Dengan level yang telah mereka capai saat ini, mereka pasti sudah cukup kuat untuk menghadapi pasukan Raja Iblis. Setelah latihan selesai, mereka segera pergi menemui Seiya untuk kembali ke Benteng Olga. Namun, kali ini Ristarte merasa cemas, karena Seiya tidak mengatakan bahwa dirinya telah sepenuhnya siap, berbeda dari biasanya. Begitu mereka tiba di benteng, suasana semakin tegang. Pasukan Raja Iblis sudah berada di perbatasan, dan kedua belah pihak tampak bersiaga penuh. Tak lama, pemimpin pasukan Iblis muncul dan menandai dimulainya pertempuran. Ristarte segera menganalisis statistik musuh dan menyadari bahwa kekuatannya sangat luar biasa. Dia pun meminta Seiya untuk membantu pasukan benteng dalam menghadapi iblis tersebut. Namun, Seiya hanya menjawab dengan tenang bahwa mereka tidak memerlukan bantuannya, selama dia masih ada. Ristarte kebingungan dan bertanya siapa yang dimaksud Seiya. Tiba-tiba, seorang pejuang tua muncul dengan aura penuh wibawa. Dengan keberanian yang luar biasa, ia melangkah ke medan perang untuk menghadapi pemimpin pasukan iblis. Hanya dengan satu ayunan pedangnya, lawannya langsung hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Melihat kekuatan yang mengerikan itu, pasukan iblis segera melarikan diri. Namun, tak ada tempat untuk bersembunyi. Pejuang itu mengayunkan pedang cahaya agung miliknya dan melenyapkan mereka dalam sekejap. Kemenangan pun diraih oleh pasukan Seiya, tetapi satu pertanyaan besar muncul.
siapakah sebenarnya prajurit legendaris yang memiliki kekuatan mengerikan itu? Tak lain dan tak bukan, dialah sang panglima perang legendaris, manusia terkuat di dunia. Ristarte segera memeriksa statistiknya dan mendapati bahwa kekuatannya benar-benar luar biasa, bahkan nyaris setara dengan Seiya. Setelah itu, sang panglima perang mengucapkan terima kasih kepada Ristarte dan yang lainnya atas perlindungan mereka terhadap kota. Kagum dengan kekuatannya, Ristarte pun mengajaknya untuk bergabung dalam pertempuran melawan Raja Iblis. Namun, tiba-tiba, sang panglima mengalami kelelahan luar biasa dan jatuh pingsan. Ristarte segera mendekatinya untuk melihat apa yang terjadi, tetapi betapa terkejutnya dia saat mendapati bahwa tubuh sang panglima perang telah berubah menjadi seorang anak kecil. Di saat yang sama, Rosalie datang dan langsung membawa anak itu. Ternyata dia adalah ayahnya. Ristarte pun bertanya mengapa dia berubah seperti itu setelah mengalahkan pasukan iblis. Rosalie menjelaskan bahwa ini adalah efek dari menggunakan kekuatan penuh sang panglima perang. Ristarte merasa semakin penasaran dan meminta penjelasan lebih lanjut. Rosalie pun mengatakan bahwa jika ingin mengetahui kebenaran sepenuhnya, Ristarte harus menemuinya di benteng. Sesampainya di sana, Rosalie langsung menanyakan keberadaan perisai legendaris yang pernah ia sebutkan sebelumnya. Namun, jawaban Seiya membuatnya terkejut. Perisai itu telah dihancurkan oleh bencana akhir. Mendengar hal itu, Rosalie terlihat sangat kecewa, karena itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ayahnya. Sang panglima perang bertempur melawan pasukan iblis, hingga akhirnya berhasil mencapai kastil mereka untuk menghabisi sang Raja Iblis. Namun, ketika para penyihir dan Rosalie datang untuk membantunya, mereka dikejutkan oleh fakta bahwa sebelum mencapai gerbang kastil, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seorang anak kecil. Rosalie dan para penyihir berusaha menyembuhkannya, tetapi usaha mereka sia-sia. Ternyata, ada kutukan kuat yang tertanam dalam jiwanya, yang secara otomatis mengubahnya menjadi anak kecil setiap kali ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena itulah, mereka sangat membutuhkan perisai legendaris untuk menghilangkan kutukan tersebut. Namun, Seiya bersikeras bahwa ia tidak memerlukan bantuan siapapun untuk melawan Raja Iblis. Baginya, yang lebih penting adalah melindungi penduduk kerajaan. Setelah itu, Seiya dan rekan-rekannya pergi menemui sang panglima perang. Pada saat itu, tubuhnya telah kembali ke bentuk aslinya. Namun, ia mengaku tidak mengingat apapun setelah berhasil mengalahkan pasukan iblis. Meskipun keinginannya untuk bertarung melawan Raja Iblis tetap ada, Seiya menolaknya, mengatakan bahwa kehadirannya hanya akan menjadi beban dalam pertarungan. Meskipun kesal dengan perkataan Seiya, sang panglima perang menyadari bahwa ucapannya memang benar. Karena itu, ia memutuskan untuk tetap tinggal dan melindungi kastil, menyerahkan semua pertarungan kepada Seiya. Tiba-tiba, seorang penjaga datang dengan wajah panik, memberitahu bahwa pasukan Raja Iblis telah kembali dengan jumlah yang lebih besar, tampak siap untuk menyerang kastil. Sang panglima perang bersiap untuk menghadapi mereka, tetapi Seiya menghentikannya dan menyatakan bahwa ia akan menangani masalah itu sendiri. Bersama Lulu, ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Ristarte berjalan-jalan bersama sang panglima perang, yang kemudian mengatakan bahwa ia adalah seseorang yang sangat istimewa. Tidak seperti manusia biasa, legenda dan para pahlawan tidak akan benar-benar mati jika sesuatu terjadi pada mereka di dunia ini. Jiwa asli mereka tetap tersimpan di suatu tempat rahasia, terlindungi dari kehancuran hingga tugas mereka selesai. Dalam pertarungan terakhir antara Seiya dan Raja Iblis, iblis itu mengungkapkan bahwa ia telah menciptakan senjata khusus yang mampu menghancurkan jiwa asli para legenda. Dengan cara ini, ia bisa memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya menguasai dunia. Ristarte terkejut mendengar hal tersebut dan bertanya bagaimana iblis itu bisa mengetahui informasi sebesar itu. Sang panglima perang kemudian menjawab bahwa ia sendiri yang mendapatkan informasi itu langsung dari sang Raja Iblis. Tiba-tiba, ia mengeluarkan senjata dengan aura iblis yang menakutkan. Senjata yang dirancang untuk menghancurkan jiwa asli para legenda. Ristarte semakin terkejut dan bertanya mengapa senjata semacam itu ada di tangannya. Dengan tenang, ia mengungkapkan bahwa ia mengambilnya dari Raja Iblis untuk menghabisi mereka semua. Tanpa peringatan, sang panglima perang menyerang Ristarte dengan senjata itu, membuatnya tak berdaya. Dalam kondisi lemah, Ristarte bertanya mengapa ia ingin membunuhnya. Jawabannya membuatnya semakin terpukul. Ia melakukan itu untuk membuktikan kesetiaannya kepada Raja Iblis. Setelah melihat kekuatan penuh sang Raja Iblis dalam pertarungan terakhir, ia menyadari bahwa mustahil mengalahkannya. Karena itu, ia memilih untuk bekerja sama demi menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran. Saat serangannya hampir mengenai Ristarte, tiba-tiba Seiya muncul di saat yang tepat dan menyelamatkannya. Sang panglima perang terkejut dan bertanya bagaimana Seiya tahu bahwa ia akan berkhianat. Seiya menjawab dengan tenang bahwa ceritanya tidak masuk akal.
bagaimana mungkin Raja Iblis membiarkan seseorang sekuat dirinya tetap hidup? Satu-satunya alasan dia meninggalkanmu adalah karena dia memutuskan untuk memanfaatkanmu sebagai alat untuk menghancurkan telur putih milik Raja Perang. Setelah semuanya terbongkar, Raja Perang menatap Seiya dan berkata bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda. Tanpa ragu, dia mengambil sebuah butir telur dan langsung melahapnya. Seketika, energi dahsyat menggelegar dari tubuhnya, meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Dengan penuh kesombongan, dia langsung menerjang Seiya tanpa berpikir panjang, menyebabkan luka parah padanya. Menyadari situasi yang semakin gawat, Seiya terpaksa menghadapi keadaan dengan lebih serius. Dia mulai melepaskan sebagian dari persenjataannya untuk mengurangi beban tubuhnya, memungkinkan dirinya bertarung dengan lebih gesit melawan Raja Perang. Tanpa ragu, dia mengeluarkan senjata terkuatnya, mengaktifkannya sepenuhnya, lalu menyerang tanpa henti. Di sisi lain, Raja Perang juga menyerang dengan brutal, tidak memberi celah sedikit pun. Pertempuran berlangsung dengan kecepatan yang begitu luar biasa, hingga Ristarthe bahkan tidak bisa melihat gerakan mereka dengan jelas. Dalam pertarungan sengit itu, Raja Perang terus memuji Seiya, mengakui bahwa kemampuannya jauh lebih hebat dari yang dia perkirakan. Namun, dia juga memperingatkan bahwa saatnya telah tiba untuk menghabisinya. Tanpa peringatan, Raja Perang melancarkan serangan fatal dan menebas lengan Seiya, membuatnya jatuh tersungkur di tanah, tak berdaya akibat kehilangan banyak darah. Melihat celah ini, Raja Perang bersiap untuk memberikan serangan terakhir. Namun, Seiya tidak berniat menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga, dia mengayunkan pedangnya yang lain dan berhasil menebas lengan Raja Perang. Meski terluka, Raja Perang tetap menyerang dengan tangan yang tersisa untuk menghabisi Seiya. Namun, pertarungan telah mencapai akhirnya. Dengan pedang api miliknya, Seiya menebas Raja Perang hingga benar-benar tumbang. Kemenangan pun berpihak pada Seiya. Sementara itu, Ristarthe segera menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka Seiya yang parah. Di saat yang sama, Seiya meminta agar Ristarthe juga menyembuhkan Raja Perang yang sekarat dan meminta Rosalie untuk menemuinya sebelum ajal menjemputnya. Namun, Rosalie menolak dengan marah, mengatakan bahwa pria itu bukan ayahnya. Baginya, dia hanyalah seorang pengkhianat yang menyerahkan dirinya kepada Raja Iblis, meskipun telah banyak menyengsarakan manusia. Seiya pun memberinya sebuah obor kecil, menyuruhnya untuk tidak membiarkan amarah menguasai hatinya. Dia mengingatkan bahwa seseorang hanya bisa dihakimi ketika dia masih hidup, sehingga Rosalie harus memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk berbicara dengannya. Mendengar itu, Raja Perang akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada putrinya. Dia menjelaskan bahwa semua yang dia lakukan hanyalah demi melindunginya, begitu pula rakyat di kastilnya. Dia tidak pernah menginginkan akhir seperti ini. Mendengar kata-kata tersebut, hati Rosalie luluh. Dengan mata berkaca-kaca, dia akhirnya mendekati ayahnya dan mengucapkan perpisahan terakhir. Tak lama setelah itu, Raja Perang menghembuskan napas terakhirnya. 2 hari berlalu sejak pertempuran besar itu. Rosalie secara resmi mengumumkan kematian Raja Perang dan, karena usianya yang cukup matang, dia mengambil alih tanggung jawab sebagai pemimpin kastil. Sementara itu, Seiya menghabiskan waktu untuk memulihkan luka-lukanya dari pertempuran terakhir. Setelah pulih, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang telah membantunya dalam perjalanannya. Dia kemudian mengusulkan agar mereka menikmati waktu sejenak di kota sebelum menghadapi Raja Iblis. Mendengar itu, semua orang merasa senang dan bergegas menuju kota untuk bersenang-senang. Namun, ketika mereka kembali, Seiya menghilang tanpa jejak. Ristarthe mencari di setiap sudut, tetapi tidak menemukannya dimanapun. Kecemasan mulai menguasai dirinya. Apakah Seiya telah melakukan sesuatu yang berbahaya? Tanpa berpikir panjang, dia segera pergi menemui Istar untuk meminta bantuan. Saat mereka akhirnya bertemu dengan Istar di pohon suci kerajaan, jawaban yang mereka terima begitu mengejutkan. Istar mengungkapkan bahwa begitu mereka lengah, Seiya telah pergi sendirian untuk menghadapi Raja Iblis. Ristarthe merasa tidak masuk akal, karena menurutnya tidak mungkin Seiya melakukan tindakan sembrono seperti itu. Biasanya, Seiya selalu sangat berhati-hati sebelum menghabisi seseorang. Selain itu, Raja Iblis memiliki senjata yang mampu menghancurkan jiwa asli, yang berarti Seiya bisa berada dalam bahaya besar dan lenyap selamanya. Namun, Istar menjelaskan bahwa justru karena alasan itulah Seiya memilih untuk menghadapi Raja Iblis sendirian. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan terluka. Ristarthe tetap tidak percaya dan bersikeras bahwa Seiya adalah seseorang yang dingin dan tidak peduli pada siapapun. Jadi tidak mungkin dia melakukan sesuatu seperti ini. Istar pun menjelaskan bahwa itulah yang Ristarthe pikirkan selama ini, tetapi dalam beberapa waktu terakhir, Seiya telah berusaha melindungi mereka sebisa mungkin. Cara dia bersikap selama ini bukan tanpa alasan. Mendengar itu,
Ristarte mulai mempertanyakan mengapa Seiya tidak melakukan pelatihan seperti sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum bertarung. Istar pun mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Seiya sebenarnya telah mencapai batas tertinggi dari kemampuannya, bahkan sebelum dia memasuki klan naga. Selama beberapa waktu terakhir, dia memang mencoba untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi semua usahanya tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mempelajari teknik Valkyrie dan kini bertarung melawan Raja Iblis seorang diri demi menyelamatkan dunia. Bahkan jika dia harus mati, itu bukan masalah baginya. Ristarte mulai menangis, merasa tidak bisa menerima kenyataan bahwa Seiya ingin melindunginya dengan cara seperti ini. Baginya, ini bukan hanya pertempuran Seiya seorang diri. Istar kemudian menjelaskan bahwa Seiya melakukan semua ini untuk melunasi utang yang selama ini tidak bisa dia bayar. Tiba-tiba, sekelompok petualang muncul di hutan bersama Arya. Seiya terkejut, sementara Ristarte bertanya mengapa Arya ada di sana. Arya pun menjelaskan bahwa ini adalah kenangan dari salah satu dunia yang pernah dia tangani. Di dunia itu, dia memilih Seiya sebagai pahlawan untuk menyelamatkan dunia. Namun, selama perjalanan mereka, Seiya hanya peduli pada pertempuran dan petualangan. Meski seringkali bertindak sembrono, dia selalu menemukan cara untuk memenangkan pertempuran. Hingga akhirnya, hanya tersisa satu pertarungan terakhir, melawan Raja Iblis untuk menyelamatkan dunia. Dalam pertempuran klimaks, Seiya berhasil mengalahkan Raja Iblis. Semua orang merasa lega karena mengira pertempuran telah berakhir. Namun, tiba-tiba, Raja Iblis bangkit kembali dengan semua lukanya yang telah pulih sepenuhnya. Arya mencoba menghentikannya, tetapi makhluk mengerikan itu justru melahapnya. Kini, hanya tersisa Seiya dan penyembuh timnya. Seiya bertanya apakah penyembuh itu masih memiliki energi untuk memulihkan lukanya, tetapi sayangnya, semua energinya telah habis. Seiya mengangkat senjatanya, bersiap untuk melawan Raja Iblis sekali lagi. Namun, musuhnya malah menyerang sang penyembuh. Seiya berusaha menghentikannya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Dia mencoba mengangkat senjatanya, tetapi tidak memiliki kekuatan lagi. Dengan air mata yang terus mengalir, dia menyadari bahwa seluruh timnya telah mati karena dirinya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Arya akhirnya menghentikan kenangan memilukan itu dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Jika saja mereka mengumpulkan lebih banyak informasi sebelumnya, mereka mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Saat itulah Ristarte benar-benar hancur dalam tangisannya. Dia tidak bisa memahami mengapa semua ini harus terjadi. Karena pengorbanan yang telah dia lakukan dan apa yang telah terjadi di dunianya, Arya akhirnya menjadi legenda penyembuhan dan kehilangan semua ingatannya tentang dunia itu. Akhirnya, Ristarte mengetahui segalanya tentang Seiya. Ia pun menyadari bahwa alasan Seiya bersikap keras padanya bukan karena kebencian, melainkan karena ia tak ingin tragedi masa lalu terulang kembali. Setelah memahami semuanya, Ristarte memutuskan untuk pergi membantu Seiya dalam pertempuran. Ia merasa tidak bisa meninggalkannya begitu saja setelah semua yang terjadi. Arya mencoba menghentikannya, namun Ristarte tetap teguh pada keputusannya. Dengan bantuan Vashura, sebuah gerbang menuju tempat Raja Iblis terbuka, memungkinkan Ristarte untuk segera menuju ke sana. Setibanya di lokasi, ia mendapati Seiya tengah bertarung sengit melawan Raja Iblis dengan seluruh kemampuannya. Namun, serangan Seiya tampaknya belum cukup untuk mengalahkan musuhnya. Dalam keputusasaan, Seiya terpaksa menggunakan teknik Valkyria, yang mulai mengiris tubuh Raja Iblis tanpa ampun. Teknik itu hampir saja menghabisinya, tetapi Raja Iblis tetap berusaha bertahan dan menolak untuk mati. Melihat hal itu, Seiya menghunus pedang dunia bawah dan menancapkannya tepat di kepala Raja Iblis. Dengan serangan terakhir itu, akhirnya pertempuran pun berakhir. Namun, akibat penggunaan teknik yang luar biasa itu, tubuh Seiya mulai mengalami pendarahan hebat dari seluruh tubuhnya. Ristarte bergegas mencoba menyembuhkannya, tetapi usahanya tidak cukup. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya demi menyelamatkan Seiya. Di detik-detik terakhir, Ristarte berhasil mengembalikan Seiya dari ambang kematian. Kegembiraan menyelimuti semua orang karena perang akhirnya berakhir, dan mereka bersiap untuk kembali ke tempat asal mereka. Namun, tiba-tiba sebuah gerbang terbuka, dan Raja Iblis muncul kembali. Dengan penuh amarah, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan pergi sendirian, mereka semua akan ikut bersamanya. Seketika, ia menciptakan bola energi besar yang mampu menghancurkan seluruh planet. Melihat serangan itu, Ristarte merasa putus asa, berpikir bahwa ini mungkin adalah akhir dari segalanya. Namun, Seiya tidak bisa menerima takdir seperti itu. Dengan tekad bulat, ia sekali lagi menggunakan teknik yang sama untuk menghabisi Raja Iblis. Sang Raja Iblis mencoba melarikan diri dari serangan itu,
tetapi Seiya yang jauh lebih kuat tidak memberinya kesempatan. Dengan pukulan terakhirnya, Raja Iblis benar-benar lenyap dari dunia ini, memastikan bahwa ancaman itu telah berakhir sepenuhnya. Namun, saat semuanya tampak selesai, teknik itu berbicara kepada Seiya dan mengingatkannya bahwa ia telah menggunakan Hakim Kematian 2 kali. Kini, ia harus membayar harganya. Tubuhnya mulai hancur dengan cepat. Ristarte kembali mencoba menyembuhkannya dengan segenap kekuatannya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Seiya menghentikannya, mengatakan bahwa tidak perlu mencoba lebih jauh. Untuk pertama kalinya, ia merasa berhasil melindunginya. Setelah mengatakan itu, tubuhnya benar-benar menghilang, meninggalkan Ristarte dalam keterpurukan. Gadis itu menangis histeris, tak mampu menerima kepergian Seiya. Dengan begitu, kisah legendaris Seiya berakhir, sebuah kisah yang akan diceritakan selama ratusan tahun ke depan. Setelah segalanya berakhir, Ristarte berpamitan kepada semua orang. Dengan berakhirnya ancaman Raja Iblis, dunia akhirnya terselamatkan. Semua orang berterima kasih atas bantuannya dan berjanji untuk selalu mengingatnya. Namun, meskipun telah menyelamatkan dunia, Ristarte merasa kehilangan yang begitu mendalam. Tanpa Seiya, segalanya terasa kosong. Kesedihannya terus berlanjut hingga suatu hari, Arya datang membawakan kabar bahwa Ishtar mencarinya. Ada hal penting yang harus disampaikan. Saat bertemu Ishtar, Ristarte diberitahu bahwa ia telah melanggar aturan kerajaan ilahi. Sebagai hukumannya, ia harus pergi untuk menyelamatkan dunia dari kategori SS, sebuah dunia yang telah hancur dan tampaknya mustahil untuk diselamatkan. Mendengar hal itu, Arya merasa tidak percaya dan mengatakan bahwa misi itu mustahil. Namun, Ishtar memiliki rencana lain. Ia memberikan Ristarte kartu pahlawan yang akan membantunya dalam misi ini. Dan saat Ristarte melihatnya, ia segera mengenali nama yang tertera di sana. Tidak ada yang lain, pahlawan itu adalah Seiya. Ia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia itu. Dengan penuh kebahagiaan dan harapan baru, Ristarte menerima takdir barunya dan bersiap memulai petualangan yang berikutnya.